Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang terawangan ya. Ini saya dedikasikan, saya buat untuk murid-murid saya tercinta yang telah memahar azimat khusus terawangan ya. Kita mulai dulu dari definisi terawangan. Terawangan adalah suatu cara ya, atau suatu proses untuk mengetahui suatu hal yang bersifat goib. Goib itu artinya adalah tersembunyi. Jadi kalau Anda melakukan terawangan berarti tujuannya adalah ingin mengetahui sesuatu yang bersifat tersembunyi. Apa itu yang bersifat tersembunyi? Macam-macam. Barang hilang itu juga tersembunyi. Pelaku kejahatan itu juga tersembunyi. Dompet hilang, tanah hilang, istri hilang, anak hilang, itu semua tersembunyi ya. Untuk mengetahuinya, maka ilmu yang dipakai adalah ilmu terawangan. Mengetahui penyakit tersembunyi, penyakit kok sudah cek medis nggak ketemu penyakitnya apa, itu berarti kan tersembunyi. Maka itu juga digunakan ilmu terawangan. Untuk mengetahui obat dari suatu penyakit itu juga digunakan ilmu terawangan. Kemudian untuk mengetahui goib ya, kondisi kodam, kondisi jin, suatu tempat, suatu benda, suatu mustika, suatu azimat, suatu pusaka, itu juga terawangan. Untuk mengetahui masa depan itu juga terawangan, karena masa depan itu bersifat tersembunyi. Untuk mengetahui masa lalu seseorang itu juga terawangan. Jadi banyak cabang ilmu terawangan ini, dan tidak semua hal bisa dikuasai oleh satu orang. Seperti saya sendiri itu lebih peka pada energi ya. Jadi energi seseorang, kemudian melacak seseorang posisinya di mana begitu ya. Kalau benda hilang saya nggak bisa. Kenapa? Karena benda itu tidak memiliki energi. Kalau orang itu sesekali dua kali, ketika ada kasus pelik yang saya harus menangani, nggak bisa menghindar, itu saya masih bisa. Kemudian goib ya, kondisi jin, kodam, kerewangan, suatu azimat itu juga berenergi ya. Jadi saya bisa melacaknya atau saya bisa melakukan terawangannya. Tapi kalau sudah dompet hilang, motor hilang, kayak gitu udah nggak mengandung energi, itu kalau saya udah ampun, nggak bisa. Kemudian melakukan terawangan santet ya, pengobatan ya, itu saya nggak bisa ya. Tapi kalau menerawang pelaku santet, karena pelaku santet ketika mengirim santet itu ada energi yang tercecer di situ, ada yang terjejak di situ, saya bisa. Cuman kendalanya karena saya nggak tahu siapa namanya, nggak tahu di mana rumahnya ya. Pada akhirnya saya cuma bisa tahu wajahnya tanpa bisa menyebutkan itu siapa. Sehingga ya seringkali ketika ada orang bertanya ini pelakunya siapa, saya nggak bisa menjelaskan karena saya cuma tahu ini fotonya ini wujud orangnya, tapi saya nggak tahu itu namanya siapa, rumahnya mana. Tapi kalau ancer-ancer atau arahnya, nah itu saya bisa menyebutkan karena jejak energi itu ada kayak gitu. Ya, jadi itu spesifikasi dari terawangan. Nah nanti masing-masing dari Anda tentu akan memiliki spesifikasinya masing-masing. Jadi nggak semua bisa Anda kuasai. Ya nggak semua itu udah kodrat, memang seperti itu. Jadi nggak bisa kita menjadi satu orang yang bisa segala-galanya, itu nggak bisa. Tetap ada spesifikasinya. Contoh Mama Loren itu dia spesifikasinya menerawang masa depan ya. Coba suruh nerawang santet tuh kira-kira ya kesulitan juga kayak gitu. Ningsih Tinampi ya, spesifikasinya di penyembuhan ya, pengobatan. Itu kira-kira kalau suruh nerawang kodam atau disuruh ngirim santet ke orang atau suruh penglarisan, itu yang kesulitan juga karena spesifikasinya di pengobatan kayak gitu. Praktisi-praktisi lain misalnya Roy Kiyoshi misalnya ya, spesifikasinya mengetahui masa lalu orang, kemudian jin-jin yang menempel di badan kayak gitu. Itu misalnya suruh penyembuhan ya susah juga gitu. Jadi memang praktisi itu udah punya spesifikasinya masing-masing ya. Jadi jangan asal kayak dipikir kalau dukun atau praktisi supranatural itu pasti semuanya itu bisa. Enggak kayak gitu. Seorang sarjana IT ya, sarjana ilmu teknologi ya, seorang sarjana IT itu aja nggak bisa segala hal yang bersangkutan dengan IT. Misalnya dicari sarjana IT, sarjana komputer, harus bisa ngetik Word, Excel, PowerPoint, membuat animasi, membuat desain grafis, membuat gambar, mengedit foto, harus bisa pemrograman, harus bisa membuatkan antivirus dari semua jenis virus, harus mengenali
macam-macam virus bisa membuatnya dan bisa mengontrolnya, harus bisa menginstal komputer, harus bisa instalasi listriknya, kalau ada komponen yang rusak harus bisa benerin. Ya, itu juga nyerah juga IT kan gitu. Jadi IT pun ada spesifikasinya gitu, maksud saya gitu, itu adalah IT ya, apalagi seorang praktisi seorang terlepas juga ada spesifikasinya. Nah, kita kembali ke definisi terawangan. Jadi itu ya, jadi terawangan itu adalah suatu teknik, cara, metode yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat goib. Goib itu artinya tersembunyi. Jadi tersembunyi, samar-samar, nggak kelihatan. Nah, itu bagaimana supaya tahu gitu loh, kayak gitu ya. Pusaka itu juga gitu, mendeteksi suatu pusaka itu juga masuk kategori terawangan ya. Dan orang yang bisa nerawang belum tentu bisa mengambil pusaka, belum bisa mewujudkan pusaka. Orang yang bisa mewujudkan pusaka ada juga yang nggak bisa terawangan kayak gitu. Dan saya pernah menjumpai orang yang terawangannya tajam sekali, dia narik pusaka bisa, tapi pusaka itu tetap berwujud goib. Dia nggak bisa mematerialisasikan atau mewujudkannya dalam benda nyata. Itu juga ada orang yang kayak gitu. Jadi dia hanya pinter banget narik pusaka itu pinter banget, tapi pusakanya tetap berwujud goib. Kayak gitu ya, ketika dirasakan energinya ya ada, ketika diserangkan ke orang ya kena, tapi tidak berwujud benda nyata. Nah, itu juga menjadi polemik tersendiri. Jadi itulah yang namanya spesifikasi masing-masing praktisi yang berbeda-beda. Kita kembali ke terawangan. Memang terawangan ini karena sesuatu hal yang nggak kelihatan ya, jadi nggak kelihatan mata telanjang, maka sulit sekali membedakan antara terawangan dengan halusinasi. Dan seringkali ketika orang melakukan terawangan juga terbesit halusinasi, karena dia pasti punya ambisi. Orang yang punya ambisi pasti rawan kena halusinasi. Oleh karena itu, semua murid-murid saya yang terawangan pasti saya pesan bahwa terawangan itu bekerja di detik pertama ya. Terawangan itu bekerja di detik pertama. Kalau udah detik kedua, detik ketiga, menit pertama, menit kedua, itu sudah logika yang berjalan. Dan logika itu seringkali mengaburkan terawangan. Jadi orang yang logikanya kuat itu rata-rata kalau disuruh terawangan susah. Kayak gitu. Orang yang terawangannya gampang itu nggak pinter bermain logika. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya tadi, terawangan itu yang melemahkan adalah logika. Kalau orang itu logikanya kuat, maka dia akan melogika sesuatu dan tidak pasrah pada kemampuan dirinya sendiri, karena terawangan itu butuh pasrah pada kemampuan diri sendiri kayak gitu. Nah, jadi terawangan itu bekerja di detik pertama set, apa yang dilihat, apa yang diketahui ya itulah hasil terawangannya. Kalau udah detik kedua, detik ketiga itu udah bercampur logika. Kalau udah bercampur logika udah pasti banyak melesetnya. Ya, itu. Lalu gimana cara mengecek terawangan dan membedakan dengan halusinasi? Gampang, yaitu ketika apa yang dilihat oleh seseorang itu sama dengan yang dilihat orang kedua, sama dengan yang dilihat orang ketiga, sama dengan yang dilihat orang keempat, maka itulah terawangan. Ya, contoh. Ada seorang yang sakit, minta tolong diterawang. Siapa nih yang nyerang? Oh, yang nyerang orangnya rumahnya dari Jawa Timur misalnya. Dicekkan ke orang yang lain. Iya, ini rumahnya orangnya dari Jawa Timur. Cekan ke orang ketiga, oh iya bener ini rumahnya dari Jawa Timur. Cekan ke orang keempat, wah ini rasa-rasanya yang nyerang adalah orang dari Jawa Timur. Nah, keempatnya mengatakan hal yang sama, berarti itu benar, kayak gitu. Misalnya ada suatu pusaka, oh ini pusaka ini bagusnya untuk pageran. Orang yang kedua ngomong, oh ini bagusnya untuk rezekian, bukan pageran. Orang yang ketiga ngomong, oh ini untuk pageran. Orang yang keempat ngomong, oh ini yang untuk pageran. Orang kelima ngomong, oh ini untuk pageran. Berarti banyak yang pagerannya. Berarti itu benar, tuahnya untuk pageran, kayak gitu. Sedangkan yang ngomong untuk rezekian tadi, nah mungkin dia hilaf. Ya, jadi itu cara mengecek bagaimana suatu terawangan itu benar. Jadi apabila ketika yang dilihat satu orang itu sama dengan yang dilihat oleh orang lain, sama dengan yang dirasakan oleh orang lain, ya berarti itu benar terawangan, bukan halusinasi, kayak gitu. Jadi mutlak kita terawangan itu tetap butuh pendapat orang lain, kita tetap butuh teman untuk berlatih. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa apa yang kita lihat itu benar, bukan halusinasi akibat dari ambisi. Ya, kayak gitu. Itu cara mengecek kebenaran terawangan. Nah, terawangan itu ibarat otot yang perlu dilatih. Ya, ibarat otot yang perlu dilatih. Sehingga apa? Ketika kita jarang melakukan terawangan, kemampuan terawangan itu akan menurun. Sedangkan ketika kita setiap hari melakukan terawangan, maka kemampuan terawangan kita itu akan tajam. Walaupun ada risikonya ketika kita tiap hari melakukan terawangan, ya pasti akan capek. Otot-otot yang kita gunakan untuk terawangan itu pasti akan capek. Sama seperti kita berlatih membesarkan otot bicep. Ya, itu butuh tiap hari latihan. Kalau sampai libur sebulan gitu aja, wah itu nanti kempes lagi ototnya kan gitu. Walaupun dengan resiko ketika kita latihan tiap hari pasti ada sisi capeknya.
ada sisi lelahnya, ada sisi jaremnya. Jarem itu apa? Nyeri ototnya kayak gitu. Jadi kayak saya itu sangat diuntungkan dengan membuka jasa terawangan. Berarti saya otomatis kan melakukan terawangan tiap hari, sehingga apa, kemampuan terawangan saya tetap terasah, tiap hari terasah, ibarat pisau tiap hari diasah, tiap hari dipakai, sehingga tidak akan berkarat. Terawangan yang jarang dipakai ibarat pisau akan berkarat, sehingga ketika dipakai terawangan akan buram lagi kayak gitu. Dan terawangan itu jangan dikira seperti garam yang ketika dijilat langsung kerasa asin, enggak. Terawangan itu bertahap ya, ada fase buremnya, kemudian ada fase hitam putihnya, ada fase jernihnya, ada fase hanya seperti foto yang berjalan, ada seperti film yang berjalan. Nah itu udah tingkat-tingkatan. Saya awal-awal dulu ketika pertama kali melakukan terawangan hanya terlihat seperti foto hitam putih, jadi seperti potongan foto hitam putih gitu aja. Apa maksud dari gambar itu saya harus menerjemahkan sendiri. Itulah kenapa dalam sebuah terawangan perlu kedewasaan atau perlu kematangan dalam melakukan terawangan. Karena untuk menerjemahkan suatu gambar yang ditunjukkan saat kita melakukan terawangan itu benar-benar butuh kematangan dan kedewasaan. Kalau kita mengartikannya secara tekstual, pasti banyak kelirunya kayak gitu. Nah ketika itu terus diasah, maka foto yang hitam putih itu jadi berwarna. Contohnya begini, saya melihat Khodam, wujudnya wanita memakai baju hitam putih. Nah akhirnya kan warna kita cuma hitam atau putih gitu aja. Jadi kalau berwarna kita bisa ngomong, oh auranya merah, dia memakai baju warna biru, ada ikat pinggangnya warna kuning, dia memakai selendang warna coklat misalnya kayak gitu. Nah itu perkembangannya begitu. Nah mulai dari gambar ya nanti akan berjalan seperti film tapi hitam putih. Film hitam putih itu juga risiko. Kenapa? Karena kita kesulitan banget membedakan aura, asal, ya kayak gitu tuh sulit. Tapi kalau udah berwarna, nah itu kita bisa gampang. Oh, tadi yang berceceran tuh bukan darah tapi keringet misalnya ya. Oh, itu darah, berarti itu peristiwa pembunuhan. Nah kayak gitu akhirnya kita bisa melihat gitu loh ya. Jadi itu proses tahapan-tahapan dalam. Jadi jangan dipikir ketika kita melakukan terawangan langsung biar gitu kelihatan semuanya dengan jelas, itu enggak, bertahap. Sama seperti otot yang dilatih, mungkin kecil dulu, setelah itu agak besar, terus besar, setelah besar lebih besar, nah kayak gitu. Jadi sama kayak gitu ya, itulah terawangan. Jadi jangan pernah menganggap terawangan itu adalah proses yang instan sekali jadi, enggak, itu adalah proses yang panjang, harus dilatih tiap hari dengan telaten, harus dilatih tiap hari dengan penuh kesabaran tanpa menyerah, baru nanti akhirnya jadi kayak gitu. Saya dulu ketika pertama kali melakukan terawangan bisanya hanya mendeteksi jin-jin liar yang kasar-kasar, kemudian meningkat sedikit jin yang lebih halus ya, kemudian meningkat sedikit jin penghuni pusaka, meningkat sedikit perewangannya seseorang, meningkat sedikit, nah gitu akhirnya bisa melihat kilasan masa lalu, meningkat sedikit, mohon maaf bagi yang tidak sepaham dengan saya ya, maka Anda boleh mengabaikannya, potongan masa depan ya gitu. Dan sudah banyak yang saya terawang masa depannya, utamanya ketika saya bertemu dengan orang yang baru ya, ketika saya kuliah S2, mereka semacam gimana nanti ke depan aku gimana. Nah itu saya harus sedikit ya memberi clue ya, atau potongan-potongan kilasan masa depan, dan itu sudah ada yang terbukti. Padahal itu kejadiannya baru 1 tahun yang lalu kayak gitu. Salah satu teman di Jogja kala itu saya ramal bahwa Anda nanti akan mendekat ke ring 1 ya, dan ternyata benar kejadian gitu loh. Beberapa bulan yang lalu dia dapat promosi ya, pindah, dia semakin dekat dengan ring 1 kayak gitu. Jadi ada kilasan-kilasan masa depan yang bisa saya baca. Tentu tidak semua, harus pas momennya, harus pas waktunya, harus pas keinginannya, harus pas kemampuannya, baru kemudian itu terlihat. Jadi tidak semuanya, dan saya menolak menerang masa depan. Sebenarnya saya menolak. Kenapa? Karena menimbulkan sakit pada diri saya kayak gitu ya, menimbulkan sakit. Tapi kalau sudah nggak bisa ditolak ya apa boleh buat gitu. Kalau misalnya suatu hal yang penting sekali, seperti salah satu murid saya ya, waktu itu dia berantem sama suaminya parah, kemudian ini terpaksa saya membocorkan bahwa selama Anda bersama dia maka Anda nggak akan mencapai puncak kesuksesan ya. Tapi kalau Anda meninggalkan dia,
maka perlahan-lahan kehidupan Anda akan tertata menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan ternyata benar, akhirnya pisah ya, setelah pisah memang yang wanita akhirnya lebih baik kayak gitu. Jadi itu kalau udah terpaksa banget baru saya mau melakukan, dan itu proses panjang. Awal-awal ya saya nggak bisa, tapi setelah latihan berproses akhirnya bisa kayak gitu ya. Jadi berproses. Kemudian kita lanjut ya, lalu bagaimana cara menguasai terawangan itu? Yang pertama cari guru ya, cari guru. Kenapa? Karena guru itu sangat penting ya dalam membimbing ketika belajar terawangan. Karena tanpa guru terawangan itu akan liar dan rawan banget dihasut oleh jin-jin yang negatif. Seperti salah satu murid saya dari Kalimantan Timur, kala itu dia jarang banget mau komunikasi dengan saya karena dia punya guru yang lain, dan nampaknya dia lebih mengidolakan guru yang lain. Kemudian dia menerapkan ilmu-ilmu dari saya, mempelajari ilmu dari saya, tapi nggak konsultasi ke saya, konsultasinya ke guru lain. Pada akhirnya dia benar-benar dihasut ya oleh jin liar, tertipu oleh jin liar, dan kebingungan ya. Katanya di badannya itu ada 17 juta jin ya, dan itu bersarang di badannya semua ya. Saya ketawain aja. Makanya lain kali kalau terawangan itu ya konsultasi sama gurunya, jangan diem aja. Guru itu ketika sudah bersedia membimbing ya pasti akan bertanggung jawab dengan kesediaannya itu ya. Kalau saya itu udah menolak loh, udah nggak menerima murid, tapi kalau saya suka sama orangnya ya saya bersedia membimbing, maka manfaatkan dengan baik ya, dengan sebaik-baiknya, jangan malah didimin saya gitu kan. Akibatnya ketipu kayak gini kan semua susah. Waktu itu saya sedang malam takbir ya, saya sedang mudik ke rumah nenek, di tengah jalan ditelepon bingung, katanya di badannya ada 17 juta jin katanya begitu. Dan itu ya padahal itu ya cuman isu ya, hanya tipu daya dari jin liar kayak gitu. Jadi cari guru itu sangat penting untuk membimbing Anda dalam hal terawangan. Kemudian ada proses tirakat ya. Setelah cari guru tentu akan diberi ilmu. Nah, ilmu itu harus ditirakati ya. Ilmu tanpa tirakat ya sama dengan omong kosong. Jadi ilmu itu wajib ditirakati. Tirakatnya seperti apa? Ada yang puasa, ada yang meditasi, ada yang bertapa, ada yang macam-macam sekali, tergantung aliran ilmu dari guru yang Anda miliki. Nah, setelah selesai tirakat, jangan lupa dites ya, dicek. Kalau saya ngomong ke guru saya, kalau guru saya sedang ritual ya, tolong azimatnya nanti tunjukkan ke saya mau nerawang. Salah nggak masalah ya, salah nggak apa-apa, malu itu pasti ada, tapi itu akan menjadi semangat ya bagi kita untuk terus berlatih sehingga terawangan kita menjadi semakin akurat. Saya ngomong ke guru saya, tolong nanti tunjukkan ke saya, supaya apa? Supaya bisa saya cek dulu kayak gitu. Kalau saya sih gitu ya, kalau saya gitu. Nah, nanti ya semakin banyak kita ngecek kita akan tahu sensasinya, itu kita akan tahu kliknya, itu kita akan tahu. Seperti ketika Anda belajar naik sepeda pertama kali kan teorinya apa? Naik sepeda itu teorinya apa? Duduk di sadel, setirnya dipegang, pedalnya dikayuh, selesai kan? Tapi ketika Anda praktek, apakah semudah itu? Kan enggak. Nyatanya oleng keseimbangan, jatuh ya toh. Terlalu kencang nggak bisa ngerem, jatuh. Terlalu pelan ya ngayuhnya, jatuh. Ternyata ketika dikayuh kenceng beloknya sulit. Ternyata ketika dikayuh kenceng rantainya les dan sebagainya. Jadi ada klik dalam rasa. Ketika ada kliknya, oh ternyata bersepeda itu kliknya begini, maka Anda akan lancar dah. Sambil lepas setir ya, ada yang sepeda itu nggak ada sadelnya, bisa dibolak-balik, maju mundur kayak di atraksi BMW itu loh ya. Kayak gitu, itu butuh klik, butuh latihan berkali-kali, butuh jatuh berkali-kali. Itu nggak bisa diteorikan. Teorinya ya naik, duduk di sadel, pegang setirnya, kayuh pedalnya, hanya gitu doang teorinya. Tapi Anda harus berlatih sendiri bagaimana klik dengan sepeda ini, bagaimana klik dengan terawangan ini, dan itu butuh latihan. Ya nggak bisa sekali instan langsung anak umur 5 tahun bisa megang sepeda langsung bisa atraksi BMW kayak yang di TV-TV, yang di YouTube nggak bisa. Butuh proses. Sama kayak Anda nabuh kendang dulu ya. Kendang itu nabuh itu teorinya gimana ya? Dipegang kendangnya, dipukul kulitnya bunyi. Nah, tapi kan faktanya nggak semudah itu. Ada seninya, ada kliknya begini biar bunyinya itu indah, biar mendayu-dayu. Nah, terawangan itu juga begitu.
ya, teorinya nggak sama dengan prakteknya. Kenapa? Karena prakteknya itu butuh klik, bener-bener klik di hati baru oh gini toh terawangan itu. Nah gitu ya, jadi butuh latihan ya. Kalau misalnya gagal gimana ya, tirakat lagi. Saya aja sampai tirakat 6 kali ketika saya pertama kali ingin menguasai terawangan itu, dan ya nggak masalah. Sekali puasa 3 hari ya, gagal, cari tanggal lagi yang bagus, puasa lagi 3 hari, ternyata masih belum tajam, cari tanggal lagi, puasa lagi 3 hari, masih gagal, belum berhasil, puasa lagi 3 hari lagi, gitu seterusnya. Jadi kalau saya dulu terus saya kejar, saya cari terus, saya latih terus begitu hingga berkali-kali, hingga 6 kali baru akhirnya saya bisa ya melakukan terawangan itu dengan jelas kayak gitu. Nah, lalu karena sekarang ini musimnya perewangan ya, kalau saya dulu nggak dikasih perewangan sama guru saya, makanya latihannya sampai bertahun-tahun untuk menguasai terawangan itu. Nah sekarang ya untuk murid-murid saya, karena guru Anda ini rajanya azimat ya, pinter membuat azimat terawangan, maka ada option yang lebih mudah, yaitu apa? Dengan melibatkan perewangan atau pembantu atau khodam dalam melakukan terawangan, sehingga terawangan itu bisa dilakukan dengan lebih mudah kayak gitu ya. Itu cara menguasai terawangan. Nah, gimana latihannya? Yang pertama, latihan dilakukan di tempat-tempat yang angker, yang jelas-jelas ada jinnya. Kenapa? Karena tidak semua tempat itu ada jinnya. Anda latihan terawangan berusaha melihat jin di rumah saya, itu nggak sampai lebaran kucing ya nggak akan kelihatan yang namanya jin di rumah saya. Kenapa? Karena rumah saya itu udah bersih dari jin, pagernya udah kuat kayak gitu. Jadi gimana solusinya ya? Pergi ke tempat angker, ke tempat yang ada jinnya, kuburan-kuburan tua, pohon-pohon besar, pinggiran hutan, itu tempat-tempat yang ada jinnya. Sama seperti narik pusaka itu loh ya. Anda belajar narik pusaka, kemudian Anda narik pusaka, ritual narik pusaka di tempat yang nggak ada pusakanya. Lah itu ritual narik sampai lebaran kucing ya nggak akan ada pusaka yang nongol. Kenapa? Karena di tempat itu nggak ada pusakanya. Sama seperti orang gali harta karun, digali terus tapi tempatnya salah, nggak ada harta karunnya. Sampai lebaran kucing gali tembus bumi sebelahnya atau ya nggak akan ketemu harta karun. Ngebor minyak juga gitu, ngebor minyak di tempat yang nggak ada minyaknya, ngebor sampai tembus belahan bumi satunya ya nggak akan keluar minyak kayak gitu. Sama terawangan juga gitu. Anda melakukan terawangan di tempat yang nggak ada jinnya ya sama aja bohong gitu. Jadi ya pergilah ke tempat-tempat yang angker, yang banyak jinnya, kemudian baru ada latihan terawangan di situ ya. Dan itu harus tatak, harus siap, jiwa, raga, fisik, mental harus siap. Kenapa? Kalau yang nongol itu tiba-tiba jelek, kalau nggak siap ya pingsan, terbayang-bayang, akhirnya ketakutan sendiri, paranoid ya. Jadi harus siap jiwa raga ya. Latihannya pertama ke tempat-tempat angker, kemudian latihan untuk melakukan terawangan ya. Kemudian yang kedua ya, fokus melihat satu titik ya. Misalnya ada paku di tembok, fokus dilihat itu untuk melatih fokus dan kepekaan ya. Jadi itu juga bagian dari latihan. Itu bisa dicoba ya. Sehari berapa jam, bebas ya semampunya. Kemudian berlatih bersama teman ya. Kenapa kok berlatih bersama teman? Untuk mencocokkan supaya kita tidak terjebak halusinasi. Menurutnya ada genderuwo di situ, padahal nggak ada apa-apa ya. Cuman bayang-bayang pohon mangga misalnya kayak gitu. Jadi itu bersama teman ya, supaya apa? Supaya ada temennya untuk cross check ya kayak gitu. Nah kemudian ya yang keempat ya, latihannya apa? Adalah jaga kebersihan batin. Karena kita terawangan menggunakan mata batin itu kan yang mudah itu kan, ada terawangan itu ada dua, ada terawangan dengan menggunakan mata batin, ada dengan ajna. Nah kalau dengan mata batin tuh ya gimana ya, batin harus dijaga selalu bersih ya, jangan terkotori dengan penyakit-penyakit hati ya. Kalau terkotori dengan penyakit hati, terawangan tuh makin susah. Tapi kalau batin jernih, bersih, nggak terkotori penyakit hati, nggak berambisi mengejar nafsu duniawi, biasanya itu akan lebih tajam. Contoh anak kecil. Kenapa toko anak kecil tuh terawangannya tajam, bisa lihat jin dan lain sebagainya? Karena anak kecil tuh nggak terkotori dengan penyakit hati. Tetangganya beli mobil, dia nggak sakit hati, asalkan dibeliin jajan selesai. Kan gitu anak-anak kecil tuh. Ya.
tetangganya punya istri cantik, ya dia nggak nafsuan. Kenapa? Nggak butuh itu gitu loh. Makanya anak kecil itu terawangannya tajam. Kenapa? Karena hatinya masih bersih, batinnya masih bersih, nggak terkotori nafsu duniawi, nggak terkotori penyakit hati, iri, dengki, hasut, pamer. Anak kecil nggak butuh pamer, anak kecil nggak butuh iri, nggak butuh dengki, nggak butuh sombong. Nah gitu ya, ini sekedar analogi sederhana ya. Dan menjaga hati itu adalah usaha yang paling sulit, usaha yang paling susah ya. Bahkan saya sendiri ya sampai setua ini pun menjaga penyakit hati ini seringkali masih kebobolan ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, tidak mudah putus asa ya. Kenapa? Karena ya namanya latihan tuh nggak bisa sekali jadi ya. Orang latihan naik sepeda itu aja jatuh berkali-kali dan itu wajar. Jadi ya jangan mudah putus asa ya, yang penting tetap dilatih, terus berusaha ya. Nah, lalu bagaimana tanda-tanda kalau kita bisa melakukan terawangan? Terawangan itu ada macam-macam. Ada yang berupa gambar seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tiba-tiba kita melihat sesuatu gambar dalam bentuk gambar ya, itu juga terawangan ya. Kemudian ada yang bentuknya suara ya, tiba-tiba kayak ada yang membisiki, di sana ada wanita cantik. Tiba-tiba ada yang membisiki, oh isinya keris ini kosong. Tiba-tiba ada yang membisiki, oh isinya tombak ini kakek-kakek tua. Tiba-tiba ada yang membisiki, awas di pojok tangga sana ada anak kecil. Tiba-tiba ada yang membisiki, oh ini sakitnya kena guna-guna, kayak gitu. Jadi itu bentuk-bentuk suara ya. Dan suara itu halus sekali, dan orang yang logikanya terlalu kuat biasanya seringkali mengabaikan ya bisikan atau suara-suara batin ini, sehingga orang yang logikanya kuat itu kesulitan melakukan terawangan melalui suara ini, kayak gitu. Dan yang ketiga ada dengan kedewasaan batin. Terawangan dengan kedewasaan batin ini cirinya adalah tiba-tiba tahu. Dalam 1 detik ketika melihat seorang, orang itu akan jatuhnya gara-gara kepleset pisang, karena dia dingkluk terus mainan HP, tidak melihat jalan sehingga dia kepleset pisang. Lah bener ternyata. Nah, kayak gitu. Ketika melihat seorang wanita, kamu akan putus sama cewekmu gara-gara cewekmu itu selingkuh punya cowok lain. Dia selingkuh karena kamu juga yang salah, kamu malas bekerja sehingga kamu nggak punya apa-apa, kayak gitu. Sebentar, kita break dulu adzan ya, nanti akan saya lanjutkan setelah adzan.